Minta tolong anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi banyak nikmat sehingga kita bisa belajar bersama pada pertemuan kali ini. Sebelum pembelajaran, Ibu mempersilakan untuk kalian untuk berdoa, nak, dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Dinila Arifah. Hadir. Dini Nurul Aini. Hadir. Elmi Triana. Hadir. Hidayatul Latifah. Ida Fayanti. Tidak ada. Nur Fadila Rifki. Nur Mania. Hosaima. Putri Amelia Lestari. Kiki Dian Sofiana. Ranianti. Resa. Resi. Kemudian Firman. Malik. Fajril. Anam. Rizky. Kemudian Fatailah Laid. Ya. Kemudian Aga. Ya. Ada Muhammad Yusuf. Iya, terakhir. Sudah, anak. Sebelum pembelajaran, marilah kita membaca salawat terlebih dahulu. Ada salawat Naria, satu kali saja. Ayo kita bersama membaca salawat. Allahumma sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil kaduatan fariju bil kurabu watubda bil hawaiju watunalu bil ghaibu wa husnul hawati wa yustaskal jamamu biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasim bi adabi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita baca mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik anak-anak untuk pelajaran ini sebelum pelajaran dimulai. Apakah dalam situasi dunia nyata terdapat masalah yang berkaitan dengan angka dan baris serta kolom? Ya. Ada banyak, Bu, seperti perhitungan nilai rapor, administrasi. Ya, benar. Kita sering pasti melihat kolom dan baris anak-anak. Kalau di
kita lihat dia di transaksi dan lain sebagainya juga ada. Kemudian aplikasi apa sih yang digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dan nilai rata-rata pada nilai rapot kalian? Ya. Aplikasinya aplikasi pengolahan angka yang biasa digunakan oleh saya itu adalah Microsoft Excel. Nah, iya, Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk kita mengerjakan nilai, menghitung nilai rata-rata, baik itu nilai maksimum, minimum, ataupun yang lainnya. Baiklah, Ibu lanjutkan. Sebelum pembelajaran, Ibu akan memberikan manfaat dan tujuan dari materi yang akan dipelajari pada hari ini. Materi pada hari ini, manfaatnya adalah setelah kalian nanti belajar mendapatkan materi dari Ibu, kalian akan mendapatkan ilmu tambahan yaitu tentang perhitungan matematika yaitu menggunakan aplikasi Excel. Ini manfaat yang akan kalian dapat. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah setelah menerima pemaparan materi, peserta didik mampu memahami prosedur pengoperasian Microsoft Excel dengan benar. Nanti kalian akan bisa mengoperasikan Microsoft Excel dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat memahami fungsi rumus-rumus statistika dalam Excel. Nanti akan menemukan rumusnya, rumus formula pada Excel. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan rumus statistika dalam Microsoft Excel. Ini rumusnya. Kemudian tujuan yang keempat, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan rumus-rumus statistika dalam Microsoft Excel atau program pengolahan angka. Ya, nanti itu tujuan dari pembelajaran hari ini, anak-anak. Kemudian, Ibu akan memberikan soal pretest. Soal pretest untuk kalian bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Di grup kelas 12 kirim ke kelas 10. Dibuka HP-nya Nana untuk mengerjakan soal pretest. Ya, dibuka. Dibuka HP-nya, dikerjakan. Ibu sudah kirim lewat grup WA. Dikerjakan HP-nya mana, Nak? Dibuka HP-nya. Bawa HP ya, belum. Ini Nak, dikerjakan. Ada yang tidak ngerti dengan soal itu, anak-anak?
Kerjakan soal 5 menit, silakan kerjasama untuk mengerjakan. Kalau kalian nggak paham, hanya sama temannya untuk mengerjakan itu anak-anak. Aku kasih waktu 5 menit. Sudah selesai mengerjakan anak-anak? Ya. Nanti kelompok akan dibentuk sesuai itu, nah, sesuai hasil kalian, hasil pretest kalian. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya. Selanjutnya Ibu akan memaparkan materi pemaparan materi singkat tentang Microsoft Excel. Nah, bisa dilihat anak-anak pada PPT ini. Mengenal aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Ini ada 4 bagian yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengenal aplikasi pengolah angka. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi dan tanya jawab mengenal aplikasi pengolah angka. Nah, kita ngapain sih hari ini, anak-anak? Kita mau ngapain ya? Kita akan membuat seperti ini. Yang pertama kita akan berdiskusi dan tanya jawab mengenai aplikasi pengolah angka. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan membuat tabel menggunakan aplikasi pengolah angka. Ini yang akan kalian kerjakan nanti. Kemudian yang terakhir, kita akan mempresentasikan hasil kerja, hasil praktek kalian nanti dipresentasikan. Kemudian yang kedua, Ibu akan memaparkan sedikit dengan materi ini. Yang pertama, mengorganisasikan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah melihat daftar tabel, anak-anak? Ya, pernah. Itu pasti. Kalau pernah, aplikasi apa yang digunakan, anak-anak? Excel, benar, Microsoft Excel. Sedikit Ibu paparkan, Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak pengolah angka yang masih satu keluarga dengan program Office. Office itu satu keluarga, ada beberapa aplikasi itu banyak anak-anak, ada Word, Excel, PowerPoint, Access, Data, dan lain-lain. Ini satu keluarga pada Microsoft Office. Kemudian Microsoft Office itu dapat mengerjakan perhitungan pengolahan data, menganalisa data, dan mengolah data. Ini aplikasi Microsoft Excel. Kemudian fungsi dari Microsoft Excel atau spreadsheet ini dapat kita lakukan dengan memanfaatkan software spreadsheet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel, melakukan perhitungan yang menggunakan tabel atau tabulasi. Kemudian membuat laporan keuangan, penjualan, pembelian, daftar gaji, dan lain-lain sebagainya. Ini fungsi dari program Excel. Kemudian membuat grafik, juga bisa membuat grafik anak-anak.
Kemudian menghitung rumus statistika. Nanti kita akan belajar membuat perhitungan rumus statistika. Fitur pada produk paket pengolah angka itu merupakan fitur Excel yang digunakan untuk melakukan perhitungan nilai yang dituliskan secara langsung pada formula atau nilai yang tersimpan dalam sel. Menu pada aplikasi pengolah angka itu ada beberapa menu. Ada menu Microsoft Excel berisi menu file, menu home, menu insert, dan menu formula. Ini menu ini sama Ibu tidak usah menjelaskan panjang lebar karena dari kemarin sudah Ibu jelaskan menu pada Word, pada PowerPoint, ini pada Excel juga sama. Yang membedakan ini anak-anak, menu formula. Pada Excel itu ada menu formula yang berfungsi untuk perhitungan statistika. Ketika kita ingin mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum, nilai terendah, nilai rata-rata maupun nilai tengah itu menggunakan pada menu formula. Ini yang membedakan dari aplikasi yang lain. Ini anak-anak. Sudah pemaparan materi ini sudah selesai. Kemudian Ibu akan memaparkan bagaimana cara membuat tabel pada program Excel. Ini Ibu akan langsung paparkan secara langsung. Ibu suruh Ibu praktekkan langsung untuk kalian bagaimana cara membuatnya. Dilihat anak-anak. Single loading. Ya, masih loading, lama loadingnya. Ya, cara membuat tabel pada Microsoft Excel. Yang pertama kita buka blank dokumen. Dilihat anak-anak, ini caranya. Cara membuat tabel pada dokumen. Yang pertama kita buka blank dokumen. Atau kita bisa menggunakan Ctrl N ketika sudah salah satu terbuka. Nah, di sini ini sudah terbuka aplikasi Microsoft Excel. Cara membuatnya yang pertama, di sini kita akan membuat penomoran, ada nomor, kemudian ada nama, kemudian ada nilai, di sini ada jumlah. Kita gunakan di sini untuk menggabungkan itu menggunakan marge cell. Dilihat cara Ibu membuatnya anak-anak. Diamati. Nah, ini cara membuat tabel pada Microsoft Excel. Nomor di sini ada nomor 1. Kita berikan di sini nilai, ada nilai UTS, ada UAS, ada praktek. Kemudian di sini ada nomor 1, 2. Nah, seperti ini anak-anak cara membuat tabel pada Microsoft Excel. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah kalau sudah mengerti. Baiklah, Ibu akan membentuk kelompok sesuai dengan hasil nilai yang tadi. Ibu bentuk kelompok anak-anak. Nanti pindah ke tempat yang lain kalau sudah kelompoknya terbentuk. Aisyah Kurati Amelia. Ya. Kelompok 1. Kemudian Dinila Arifah. Dinila Arifah. Ya. Dini Nurulaini. Di sana. Pindah sesuai kelompok. Elmi Triana. Ya.
Kemudian Hidayatul Latifah, nggak masuk tadi. Nur Fadila Rizki. Ranianti, kelompok 2, pindah ke sini. Reza Afliani. Kemudian Resi Afliani. Kemudian kelompok ke-3. Muhammad Fajril. Kemudian kasih light, ke sini light. Iya, pertukaran. Iya, ditukar karena tempat duduknya belum benar tadi. Kemudian di sini ke sana Firman, ke sana. Kemudian Malik, ke sana Malik. Nah. Kemudian Rizky, ke sini Rizky, kelompoknya kelompok 4. Raga, ke sini Raga. Anam di sini aja Nam kamu. Sudah cocok. Sudah sesuai dengan kelompoknya. Ya, Vika kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah ada 4 kelompok. Ya, sudah ada 4 kelompok Nana. Ya. Pakai yang itu satunya. Itu memang ada pinnya. Atau laptop yang tadi itu diambil. Ditukar. Oh iya. Silakan anak-anak nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan telaah pelajaran yang tadi, yang sudah Ibu paparkan tadi, lewat PowerPoint tadi, ditelaah ulang, kemudian kalian bisa belajar sambil Ibu paparkan PowerPoint Ibu, kalian Ibu bagikan LKPD. Ini LKPD kalian, lembar kerjanya Nana. Ini yang harus kalian kerjakan, praktik yang kalian kerjakan. Right. Ya, enak. Membuat. Silakan dibuka aplikasi Excel anak-anak. Program Excel dibuka. Dikerjakan. Sudah terbuka Nana Excelnya Nak? Bentar.
iya jawabannya. Bukan. Jawaban. Ayo. Ini mana kelompok? Ya, dikerjakan. Sudah. Dikerjakan anak-anak. Kasih nama kelompok seperti ini. Ini contoh LKPD kalian. Ini Ibu bukakan. Lihat ke depan. Ambil ngerjakan. Ibu akan menilai kalian anak dari segi kekompakannya, dari hasil kalian bagus dengan tidaknya, kemudian ketepatan penyelesaian waktu. Ibu akan kasih penilaian untuk kalian. Siapa yang paling banyak mengerjakan? Diskusi tak sama temannya? Sana 6. Sana 6. Sini. Duduknya yang rapet. Enggak. Ditulis nama kelompoknya masing-masing. Ya. Pahami LKPD yang sudah Ibu bagikan, itu dipahami langkah-langkahnya Nana. Bagaimana cara mengerjakannya itu dipahami langkah-langkah pembuatannya. LKPD yang sudah Ibu bagi tadi. Itu dibaca Nana. Langkah-langkah untuk membuatnya itu dipahami semuanya. Diskusikan sama teman bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memberikan warna, mencari nilai, itu diisi. Sesuaikan dengan LKPD ini. Tugas kalian di situ buatlah tabel seperti contoh di bawah ini. Nah, tabel seperti ini. Daftar nilai program keahlian atau daftar nilai rapot bisa saja itu sama saja. Ada nilai UTS, nilai UAS, ada praktikum. Itu yang kalian kerjakan. Kemudian isilah tabel sesuai dengan jumlah anggota kelas. Dibaca Nana, dicermati LKPD-nya. Iya, diapakan nak? Diselesaikan. Ketik. Nah, ini sudah. Ini belum selesai. Sudah belum. Ini belum berisi. Nilainya ini. Ke bawahnya ini diginiin. Ini untuk menjumlahkan keseluruhan yang di blok. Kemudian nanti jadi formula gini. Ini pakai zoom. Karena ingin menjumlahkan nilai keseluruhan ini. Nih. Nah, Pak. Diginiin. Yuk. Dilihat ya, ini caranya seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan nilai ini kembali, untuk menjumlahkan ini, jumlah nilai keseluruhan, ini di blok ya Lait, di blok, kemudian pilih formula, kemudian zoom. Coba, ini di blok semua ke sini, kemudian dijumlahkan.
terjadi Bu? Nih, ini di sini. Di sini. Laptop ini kok memang laptop pinjaman ini. Lampu. Mati lampu. Tak dimatiin dia anak. Mati lampu ya. Mati Bu. Dilanjutkan anak yang laptopnya masih nyala, dilanjutkan ngerjakan. Nggak dilanjutkan, nggak mungkin mati semua. Mati lampu. Tapi mati. Dikerjakan anak-anak yang tidak mati laptopnya, dikerjakan, dilanjutkan. Nggak bisa. Nah, bisa lah. Nyala lah anak. Nyala lah boleh laptop. Nyala lah. Ya audit lah boleh. Audit lah boleh. Nggak audit lah ya. Nggak audit. Ada audit lah. Nanti boleh Pak Nurul. Nanti boleh. Mati audit laptop. Nanti boleh. Dikerjakan anak-anak yang laptopnya masih nyala, diselesaikan, masih banyak waktu untuk membuat itu.
listrik kepada anak-anak itu terus tunggu lagi dia di kelas TBSM 10 TBSM ya. Anak-anak Mateo di Imangan dia kan nunggu lah. Apa di presentasi? Itu ke Pak Nurul. Itu ke Pak Nurul. Terlaluan anak-anak listrik kepada anak-anak sepingna. Maaf Pak, ada kendala lampu mati Pak. Diselesaikan nak, dikerjakan sambil mengerjakan. Silakan didiskusikan sesama temannya anak-anak yang tidak dimengerti. Yang tidak dimengerti bisa didiskusikan sesama kelompok atau ke kelompok yang lain kalian bisa nanya. Sambil mencari literasi di internet, literasi tentang Excel juga anak-anak. Semua kelompok sudah paham dengan tugasnya itu anak-anak? Sudah paham semuanya dengan tugas yang sudah diberikan itu untuk membuat tabel? Kalau nggak tahu, nanya. Iya. Apa saya lebih malah di blog. Nah, ini diisi. Ini berapa? 60, terserah lah diisi nilai berapa. Ke bawah diisi berapa. Nah, diisi semuanya lah. Diisi terserah nilai berapa. Kemudian di sini juga dikasih namanya teman kamu, nama kelompok. Ya, ya diisi semuanya. Ini semua dikasih nilai. Ya. Kemudian nanti baru menggunakan nilai formula ya. Yep. Lampu sampai dekik lampu. Bahaya, tiada lampu. Halo Budian, Ajito gimana ini Pak kalau lampunya mati sampai nanti?
Ya, sudah hidup anak-anak? Ya, sudah hidup lagi. Ya, sudah hidup lagi anak-anak lampunya. Dilanjutkan yang laptopnya mati dilanjutkan. Dibuka kembali. Diselesaikan anak-anak. Ini LKPD yang kalian harus kerjakan ini disimak anak-anak. Langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian cara pembuatannya. Sini ada buatlah tabel yang terdiri dari 6 kolom. Isilah tabel sesuai dengan jumlah anggota kelas. Di LKPD itu sudah jelas anak-anak. Diskusikan sama temannya, kalau tidak paham nanya ke ibu. Raga, ini ikut ngerjakan ya? Ikut ngerjakan nak. Sih sama kelompoknya, diskusi sama kelompoknya, sama-sama diskusi. Diskusikan apa yang dikerjakan sama teman kelompoknya. Kan mau kunto kan. Ini udah hasil saya seperti ini untuk mencari ini. Untuk mencari ini dengan jalan seperti ini. Pakai ini. Kalau untuk mencari ini kita pakai ini. Kalau untuk mencari ini kita pakai ini. Ini semua ya. Penjumlahan zoom penjumlahan efek itu nilai rata-rata. Ke samping ini nggak bisa, biar keren. Banyak. Ini. Ini. Bisa. Kayak ini. Loh. Ke samping kiri kan? Enggak, ininya mau ditaruh di sini. Blok. Kotaknya, Bu. Yang membuat kotak baru. Nggak boleh. Jelek. Sesuaikan dengan LKPD, tugasnya kayak gitu.
Bulan di Sumatera. Ya, ini nadi nilainya berapa? Dulu. Nah, itu caranya itu. Yang ini kan? Iya, nak. Ini ingin mendapatkan nilai ini. Maka kita menggunakan ini. Yang begini. Di blok terlebih dahulu. Ini di blok, diginikan. Blok, kemudian baru pakai ini. Coba ini di delete nanti. Cet. Kemudian caranya baru gini kan, sampai ke sini, kemudian pilih penjumlahan zoom. TV kak, sudah paham? Yang warna merah ini mana? Dia bisa dirubah di blok, ganti ke ini. Nah, caranya seperti ini. Gampang. Ganti ke merah, sudah berubah. Itu gampang caranya. Ini dibaca Margesel. Margesel itu berfungsi untuk menggabungkan kolom dan baris. Sudah paham anak-anak semuanya? Sudah selesai? Coba HP dimatikan. HP dimatikan. Sudah selesai, Dana? Ya. Kalau sudah selesai, dipersilakan untuk presentasi. Coba yang mau presentasi, silakan. Kelompok berapa kamu? Kelompok 3. Yuk, ya ini presentasi. Ini langsung di sini. Kelompok 1 presentasi. Tidak masuk. Masuk kan? Kok mati mana? Ya, sudah masuk. Silakan dipresentasikan hasilnya kelompok 1. Silakan presentasikan kelompok 1. Ibu akan ngasih penilaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Bapak Malik, Firman, Yusuf, dan Fajrul sendiri. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari soal jawaban dari tugas yang diberikan, yaitu membuat tabel terdiri dari 6 kolom dengan menggunakan margin center, dan isilah tabel sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Isilah sel yang diberi warna merah menggunakan fungsi dasar yang di dalam Excel, yang ada di dalam Excel. Menyimpan file dan diberi nama sesuai kelompok. Baik, seperti yang kita tampilkan di proyektor, ini adalah hasil pembuatan daftar nilai program keahlian dari kelompok 1. Terdapat nilai-nilai UTS, nilai UAS, praktikum, dan jumlah nilai. Ada total nilai kelas, rata-rata nilai kelas, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah data. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan?
minimal dari hasil rapot siswa dan bagaimana cara memilih warna seperti soal. Yang ditanyakan nilai terendah ya? Nilai maksimal. Baik, saya menjawab. Bagaimana cara mencari nilai maksimal dan minimal? Saya akan menjawabnya. Untuk menentukan nilai maksimal dan minimal, kita bisa menggunakan fitur formula. Lalu kita pergi ke autosum seperti yang tertera di proyektor. Lalu kita klik max untuk nilai maksimal, nilai tertinggi, dan min untuk nilai terendah. Untuk warnanya, untuk memberikan dan mengubah warna, kita perlu blok seperti yang tertera di proyektor. Kita blok, Aduh mas, gimana ini mas? Kita blok dari pojok, dari ini ya, yang mau kita tunjukkan. Lihat apa temannya Nana. Kita pergi ke mana itu? Ke home, lalu kita ganti warnanya di fill color. Seperti contoh dari warna merah, saya akan ubah ke warna kuning. Dan seperti tadi, jika ingin mencari nilai tertinggi, terendah, kita sama juga blok dari yang akan kita cari nilainya, lalu setelah di blok pergi ke formula, lalu ke autosum, lalu pergi ke max untuk nilai tertinggi dan min untuk nilai terendah. Terima kasih. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Plus untuk kelompok 1. Ada pertanyaan yang lain? Ya, ada di sini. Yuk. Bagaimana cara menggabungkan kolom dan garis sehingga menjadi kolom? Untuk Baik, kelompok saya ingin bertanya, bagaimana cara menggabungkan kolom dan baris sehingga menjadi satu kolom? Terima kasih sudah bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggabungkan kolom? Ya, bagaimana cara menggabungkan kolom? Jawabannya adalah untuk menjadikan baris kolom menjadi satu, yaitu kita bisa langsung menggunakan marga cell yang ada pada icon text bar. Apakah sudah mengerti dengan jawaban saya? Terima kasih. Sudah, plus anak-anak sudah cukup? Untuk presentasi berikutnya kelompok 2. Kelompok 2. Saya ke kelompoknya. Ambil satu. Ini kok Tak bisa dulu. nggak bisa ya di sini lah pencet laptopnya. Ini bisa enggak kelompok kamu laptopnya tukar.
Bisa ya laptop? Bisa nggak masuk sih? Komputer saya sama. Tapi ngubah lagi ya, Bu. Nah, kamu punya yang Jadi persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja prakteknya. Kami anti boleh. Ini anti guru tuh ada dosa pasti. Bisa dia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggota 4 orang, yaitu Vika Nanda Putri sebagai pemateri dan Reza Riji sebagai notulen. Baik, langsung saja untuk pemateri. Baik. Akhir presentasi, peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersama dan optimal untuk berkomunikasi, mencari informasi di internet, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi berkantoran, pengelolaan kata, angka, dan prestasi. Peserta otomatis untuk menginteraksikan dalam menyajikan konten aplikasi dan berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut. Kenapa kecil? Setelah menerima pemaparan materi, peserta didik mampu memahami prosedur program Microsoft Excel dengan benar. Langsung ke nilai hasilnya, hasil praktek kamu jelaskan. Ya, semangat yang presentasi. Untuk mengapa? Tes. Ya, itu hasil presentasinya dipresentasikan oleh hasil kita. Itu hasil kamu kan gitu, itu dipresentasikan. Ini hasil saya yang telah saya buat menggunakan Zoom apa sih? Dihapus. Itu nama. Ini cara membuat nama dan setelah hasilnya juga tidak terlalu berbeda dengan kelompok 1. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain, anak-anak? Kalau nggak ada, biar saya yang nanya. Saya. Ya, Fajrin.
Kelarin tuh, mah pertanyaan coy. Kelihatannya apa? Nah ya. Oke, baik. Bagaimana cara mencari nilai rata-rata dari semua nilai baik nilai UTS, UAS dan praktik? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Untuk menentukan nilai rata-rata, kita menggunakan rumus fungsi yang bisa digunakan sehingga dapat mempercepat pekerjaan dengan menggunakan ini. Terus bisa menggunakan nilai frek ya. Menggunakan nilai Ya, terus bawahnya ya tuh. Ya. Bisa menggunakan ini. Terus untuk cover nilainya bisa di Sudah Pak? Sudah selesai Nana? Sudah, mungkin hanya itu. Apakah bisa buat? 60. Mungkin ada jawaban lain dari kelompok lain? Ada jawaban untuk menjawab pertanyaan yang tadi? Apakah ada yang lain bisa menjawab? Bu, bolehkah saya menjawab, Bu? Ya, silakan. Oke. Sebenarnya itu pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Cuman saya sengaja bertanya untuk mengulangnya. Baik, pertanyaannya adalah apa tadi? Bagaimana cara mencari nilai rata-rata? Cara mencari nilai rata-rata seperti saya jelaskan tadi, tinggal blok semua yang mau kita cari nilainya sudah tertera di belum tersambung ke proyektor. Aduh, udah mati. Oke, sudah tertera di proyektor. Kita tinggal blok hal yang mau kita cari nilainya, lalu kita pergi ke formula, ke autosum dan apa ini Bu namanya Bu? Effect. Nah, pergi ke effect. Nah, kita klik dan sudah tertera di bawah itu, di bawah. Nah, di sini di proyektor itu sudah ada ya. Nih, UTS rata-ratanya 61,33, 74, sekian, 84, sekian dan 222 sekian. Itulah mungkin jawabannya dari cara mencari nilai rata-rata di Microsoft Excel. Terima kasih. Sudah Nana? Kita plus. Semoga mengerti. Baiklah Nana, kalau sudah selesai semua, tidak ada yang mau presentasi lagi. Ada yang mau presentasi lagi? Nah, sudah. Kelompok 3, kelompok 4 aja. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan hasil dari presentasi kalian dan hasil pemaparan presentasi Ibu tadi, materi pemaparan materi dengan hasil presentasi kalian. Ibu simpulkan, kita simpulkan bersama anak-anak. Pembelajaran pada hari ini kita berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala mati lampu dan lain sebagainya. Ini memang sudah bukan keinginan kita ya, Nak. Dapat kita simpulkan hasil presentasi dari kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2
itu sudah masih banyak kekurangan anak-anak. Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari pada hari ini mengenai dengan materi aplikasi pengolah angka, mulai dari cara membuatnya, kemudian cara mempresentasikan kalian, tadi sudah alhamdulillah sudah lumayan, walaupun banyak kekurangan karena kita masih sama-sama belajar, kalian masih belajar. Materi yang dari awal sampai selesai, Ibu simpulkan. Yang pertama itu adalah mengenal isi pada aplikasi pengolah angka. Itu ada beberapa fitur, ada beberapa menu, ada banyak menu. Yang paling utama itu di situ pada Microsoft Excel itu ada formula, ada perhitungan statistikanya, pada perhitungan matematikanya. Itulah kalau pada program Excel, berbeda dengan program lain. Kemudian presentasi dari hasil kalian. Tadi ada teman yang menanyakan berapa rata-rata, kemudian nilai maksimum dan minimum, nilai terendah atau nilai tertinggi. Ini sudah dipaparkan oleh teman kalian tadi. Itu sudah benar bagaimana caranya juga, itu melalui menu formula dan menu yang ada di dalamnya, yaitu seperti zoom, menjumlahkan, kemudian break, mencari nilai rata-rata, kemudian max itu mencari nilai maksimum, kemudian max itu mencari mencari nilai minimum. Itu yang bisa kita simpulkan bersama sama kalian. Kemudian Ibu akan memberikan refleksi terhadap kalian yang telah kalian pelajari. Bisa dilihat di HP Ibu kirim. Refleksi, Ibu kirim ke grup WA ya anak, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Kemudian hasilnya nanti bisa dikirim ke Ibu langsung bisa lewat WA atau email. Ya Nana? Ya, itu refleksi untuk kegiatan pada hari ini. Apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini anak-anak? Aku mau nanya. Pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Ya, Ibu akan merefleksi untuk kalian. Pelajaran apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini, nak? Ibu, pelajaran yang dapat kita simpulkan pada hari ini adalah kita semua dapat mempelajari tentang Microsoft Excel, mampu memahami prosedur pengoperasian Microsoft Excel dengan benar. Ya, bagus itu. Itu yang kita dapatkan pada hari ini untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, Ibu akan memberikan, sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu akan memberikan soal post test. Soal post test yang ada pada grup sudah Ibu kirim. Coba dibuka di grup. Ada di grup. Di grup yang sudah Ibu kirim. Kelas 12. Kirim ke kelas 10. Enggak. Salah ngomong, Bu. Kelas 10, di grup kelas 10. Tak dikerjakan anak-anak? Ibu ingin melihat nilai kalian, hasil kalian setelah pembelajaran hari ini. Dibuka HP-nya, diambil HP-nya semuanya. HP-nya dibuka. HP-nya dibuka. Dikerjakan. HP-nya mana? Dibuka HP-nya. Diaktifkan HP-nya, dibuka soal yang sudah Ibu kirim.
Ya, tak paham soalnya. Ya, di grup sudah ada, di grup kelas 10 dikerjakan anak-anak. Di grup kelas 10 sudah Ibu share dari tadi. Kelas 10 dikerjakan. Ini HP, ini HP-nya Ibu. Buka. Dibuka soalnya. Dibuka anak di grup kelas sudah Ibu share. Di kelas 10 dibuka. Itu sudah Ibu share semuanya, dikerjakan. Bu kasih waktu 5 menit. Dikerjakan, aktifkan paketnya, pakai paket itu dah. Di grup kelas 10. Ini enggak ada yang dia punya Ibu. Sebentar, dari di Gmail. Drive sahabat. Ini dikerjakan, tunggu. Masih lama lemot. Sinyalnya lemot. Sudah dikerjakan. Buka grup. Sudah Nana? Sudah selesai? Ya, tinggal sedikit lagi. Sudah? Sudah selesai semua?
Sudah. Sudah. Ya. Baiklah, kalau sudah selesai mengerjakan post-test, soal post-test, sedikit yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ibu minta untuk kalian anak-anak, Ibu mengharapkan kepada kalian semua setelah pembelajaran hari ini dan selanjutnya ketika kalian nanti lulus dari sekolah kita, kalian sudah keluar dari sekolah ini, Ibu mengharap banyak untuk kalian supaya kalian itu mendapatkan ilmu yang sudah pelajari pada hari ini dibawa sampai keluar nanti kalau kalian sudah keluar, ya anak-anak. Ya. Semoga kalian itu semuanya nanti sukses. Dan apa yang kalian pelajari pada hari ini semoga bermanfaat bagi kalian dan juga bagi ibu anak-anak bersama kalian nanti. Walaupun nanti keluar, semoga ini yang kalian pelajari pada hari ini banyak mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini untuk kalian semuanya. Itu pesan yang Ibu berikan untuk kalian hanya satu, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang akan terjadi pada diri kita nanti, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada dalam kehidupan kita, jangan pernah kalian putus asa atau menyerah. Atau menyerah supaya apa? Orang yang sukses itu tidak ada kata menyerah. Tidak ada. Orang yang sukses itu tidak ada kata menyerah. Dia itu semangat pantang menyerah, selalu berjuang, berusaha ingin yang terbaik bagi dirinya, bagi diri sendiri. Bagaimana kita nanti bisa? Ini pesan Ibu untuk kalian kalau sudah selesai belajaran dari hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari itu bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan juga bagi ibu anak-anak. Ada pertanyaan anak-anak untuk Ibu? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Untuk pembelajaran berikutnya, Ibu akan mempelajari tentang bagaimana kita menggunakan program aplikasi ini menggunakan logika if. Penggunaan rumus statistika yang ada pada program Excel yaitu penggunaan logika if, or, dan not. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Ya, pertemuan berikutnya materinya tetap program aplikasi Excel. Coba kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan rumus statistika yaitu tentang penggunaan logika if, or, and, dan not. Ini materi yang selanjutnya akan kita pelajari. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya untuk kalian semua anak-anak dan juga untuk Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Terima kasih ya.
saya mau pulang sakit kepala.